Kenalkan, nama saya Crystal Mary Kiranamait dengan NIM 2202 1106 0356. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan tugas 2 mata kuliah praktikum jaringan komunikasi dan data. Pertama kita membuka file PDF yang sudah ada pada e-learning. Pertama-tama objektif kita pada tugas kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan bekerja dengan NIC yang ada pada PC, lalu mengidentifikasi dan menggunakan sistem tray network connection pada Windows. Kita langsung saja di sini required resources ada satu PC dengan Windows dengan dua NIC yang wired atau kabel atau wireless dan wireless connection. Kita langsung ke part yang pertama. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi network interface card yang ada pada PC kita. Jadi yang pertama kita buka control panel. Pada control panel ini kita membuka network and sharing center. Klik di sini. Lalu kita klik change adapter settings. Di sini ada Bluetooth network connection atau kabel namun saya tidak memiliki kabel yang panjang untuk mencapai yang ada di rumah saya. Lalu selanjutnya di sini wirelessnya ada WiFi. Lalu selanjutnya kita masuk pada step yang kedua, yaitu kita mencari wireless connection-nya. Ini sudah terkonek. Jika terkonek, jika disable tapi di sini sudah enable, jadi saya tidak perlu mengenable-nya kembali dan wireless network-nya dan wifi-nya juga sudah terkonek. Jadi kita tidak perlu melakukan connect dan disconnect. Nah, pada wireless connection ini di wifi ini kita klik status. Kita klik status. Nah, di sini statusnya the wireless network. Di sini statusnya the wireless network connection status window display about your wireless connection. Jadi di sini SSID-nya saya namakan
ZTE 4G sekian sekian. Selanjutnya pada langkah E yang ini kita disuruh untuk mengecek details. Nah, di sini detailsnya mulai dari jadi di sini SSID-nya saya namakan ZTE 2 4G 9X T3 X4 dengan speed 780.0 bps. Jadi selanjutnya pada langkah ini kita disuruh langkah E yang ini kita disuruh untuk mengecek details. Nah, ini detailsnya mulai dari description, physical address, pokoknya mulai dari description, physical address, untuk wireless MAC address-nya yang ini, yang physical address ini, dan di sini ada pertanyaan, do you have multiple IPv4 DNS server listed? If so, why would multiple DNS servers be listed? Nah, di sini IPv4 DNS server saya mempunyai di sini ada 2. Dan kita langsung lanjut. Kita masuk pada langkah F yang ini. Open in Windows, command prompt and type. Jadi kita masuk pada langkah F ini, kita disuruh membuka command cmd. Lalu kita disuruh menggunakan command ipconfig all. Lalu kita enter. Nah, di sini ipconfig all di sini ada pokoknya ini ipconfig all-nya. Di sini kita disuruh untuk mencocokkan atau kita mengecek apakah sama di bagian WiFi ini, apakah sama di bagian sini. Apakah sama di bagian jadi di sini kita disuruh mengecek apakah sama di bagian WiFi yang ini dengan yang di CMD ya, di sini. Jadi kita coba cek dulu description mana physical address bersama ya CP enabled, configuration enabled, link lengkap IPv4 address bersama netmask list obtain list expire dan lain sebagainya. Pokoknya di sini sudah sama semua, jadi kita bisa lihat. Namun kita close. Selanjutnya di sini pada bagian G kita disuruh untuk close. Tadi sudah di close CMB window and the network connection details window. Lalu klik WiFi. Lalu kita klik WiFi ini. Dan kita klik status.
Klik Wi-Fi dan klik saja. Setelah itu kita masuk pada wireless properties. Lalu di dalam wireless properties ini pada bagian langkah H, kita disuruh untuk mengecek security type. Jadi di sini kita mengecek security type, encryption type, network security key, dan koneksi wireless yang saya gunakan saat ini. Nah, di sini show characters untuk melihat password dari network security key ini. Lalu di sini kita disuruh untuk mengecek Wi-Fi. Kita mengecek Wi-Fi. Lalu connect dan disconnect. Dan yang akan keluar, jadi yang ada di sini yaitu koneksi yang sedang kita gunakan saat ini. Lalu pada langkah selanjutnya, pada langkah K, kita disuruh untuk to join one of the other SSID. Tapi di sini karena SSID-nya hanya, oh ini ada SSID yang lain, jadi kita disuruh untuk join SSID yang lain. Kita klik connect. Lalu kita mengisi passwordnya, namun di sini saya tidak mengetahui password dari SSID tersebut karena bukan SSID dari saya. Jadi kita lanjut di sini ke step 3. Di sini sama seperti dengan step 2 yang di awal tadi, namun menggunakan wired NIC atau menggunakan kabel. Karena saya sudah sampaikan sebelumnya, saya tidak mempunyai kabel yang dapat mencapai. Lalu sama seperti tadi juga kita compare dengan yang ada. Kita open CMD lagi. Kita open CMD. Lalu IP config all lalu enter. Nah, di sini dia ada di bagian ini. Ada di bagian ini. Namun ini media di bagian ini, namun ini media ini di disconnected. Jadi hanya seperti di sini yang menunya di CMD. Karena saya tidak terkoneksi dengan kabel sama seperti yang saya sudah bilang tadi. Selanjutnya kita mengidentifikasi dan menggunakan sistem network icons. Ini kita disuruh untuk lalu kita masuk pada part yang kedua, yaitu kita mengidentifikasi dan menggunakan sistem network icons. Nah, pada part 2 ini kita lihat di sini sistem tray-nya ada di bawah sini. Um, Lalu kita klik Network and Internet Settings. Selanjutnya kita disuruh untuk change adapter option. Kita akan kembali di sini. Kita akan meng-disable ini.
Tapi kita tidak bisa mendisable karena sekarang lagi presentasi mempresentasikan menggunakan Zoom, otomatis kalau kita mau disable itu akan terdisconnected. Jadi mohon maaf karena ini juga saya merekod menggunakan Zoom dan seperti saya bilang tadi, jika saya mengdisable WiFi ini, saya akan terdisconnected dan em, tidak dan karena tidak menggunakan dua NIC. Jadi kalau kita mendisable WiFi-nya, pada bagian ini kita pakai bagian ini kita akan hilang dan kalau kita tidak terkonek pada kabel dan wireless dia akan ada logo network problem atau network yang tidak tersedia pada sistem baterai ini. Nah, kalau salah satu dari WiFi atau NIC yang satunya tidak ada, kita akan diminta seperti ada pada part 2 dan part 3 ini. Nah, misalnya saya mau disable yang ini, kalau itu sudah tidak ada begini, sudah terdisable, pada step 1 kita disuruh untuk mendisable wireless, dan pada step kedua kita disuruh untuk mendisable kedua ini, dua-duanya ini. Namun saya tidak bisa melakukannya karena presentasi ini akan terdisconnected. Jadi kalau kita em, mendisable keduanya pada bagian sistem tray ini akan ada logo disable. Jadi kita lanjut di bawah sini. Jadi kita lanjut di bawah sini. Kalau eh, kalau ada menu network disable seperti tadi, kita dapat menggunakan troubleshooting. Dan di sini pada langkah yang E, jika troubleshooting tidak mengenable salah satu dari NIC, kita dapat manually menyalakan seperti ini, lalu klik enable dan kita bisa terkoneksi kembali. Selanjutnya kita masuk pada reflection question. Why would you active more than one NIC on a PC? Kenapa kita mengaktifkan lebih dari satu NIC di dalam PC? Sebenarnya kalau saya hanya menggunakan satu NIC saja, yaitu WiFi, karena infrastruktur yang ada hanya memungkinkan untuk menggunakan satu NIC. Jadi sekian presentasi tugas dua praktikum jaringan komunikasi data dari saya. Saya sampaikan terima kasih.